Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Melana Vika Saya Sipele Risa. Saya Dina Ervianti. ingin mempresentasikan tentang penemuan kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Cara penemuan kebenaran. Yang pertama ada kebetulan. Penemuan ini ditemukan tidak sengaja atau kebetulan dan tidak menggunakan cara ilmiah, tetapi terjadi tidak sesuai rencana atau terjadi begitu saja. Yang kedua, coba ralat. Penemuan ini mengandung unsur spekulatif atau keberuntungan. Jadi penemuan ini butuh waktu yang cukup lama karena terjadi tanpa direncanakan dan tidak diketahui kebenarannya. Yang ketiga, ada otoritas atau kewibawaan. Lebih mudah dipahami oleh halayak, sekalipun pendapatnya tidak sesuai metode pengetahuan ilmiah, dan pendapat orang lain yang berwibawa memiliki kekuasaan lebih gampang. Yang keempat ada spekulatif. Bisa disamakan dengan coba ralat, tetapi spekulatif hanya memecahkan masalah yang ada dan kemudian memilih salah satu alternatif yang dianggap bisa atau mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, rasional dan kritis. Pemikiran rasional ini lebih mengedepankan faktor-faktor yang ada sehingga dapat menemukan jawaban yang sangat pas atau masalah-masalah yang dihadapi, sedangkan kritis sesuatu yang tepat untuk menguji pemikiran dan apakah pemikiran itu cocok atau tidak untuk menjelaskan sesuatu. Selanjutnya ada jenis-jenis kebenaran. Yang ke-1 adalah kebenaran pribadi. Kebenaran menurut sudut pandang orang tertentu yang cenderung bersifat subjektif. Dia akan menilai benar atau tidaknya sesuatu hanya berdasarkan atas anggapan, persepsi, kesimpulan, atau keyakinan sendiri. Bahkan tak jarang penilaian disertai oleh prasangka, stereotip, labeling, dan muatan suzan. Penilaiannya pun dipengaruhi oleh kondisi psikologis saat itu, seperti rasa senang atau tidak senang, kedekatan emosional, dan pengalaman masa lalu. Kebenaran subjektif juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang pendidikan, keluarga, sosial budaya, dan status ekonomi. Kedua, kebenaran kolektif, yaitu kebenaran menurut sudut pandang bersama. Kolektif di sini bisa berupa kelompok, lembaga, bangsa, agama, atau lainnya. Sebuah kebenaran diakui dan diyakini bersama. Kebenaran yang telah menjadi konsensus bersama. Kebenaran yang bersifat umum dan ditaati bersama. Sekalipun objektif, kebenaran ini tidaklah berlaku secara universal, karena hanya memiliki kelompok, lembaga, atau bangsa tersebut. Sedangkan bagi kelompok, lembaga, atau bangsa lain bisa saja dianggap salah, karena tak jarang juga mereka masih bersifat subjektif, merasa kelompoknya yang paling benar sementara kelompok lain adalah keliru. Yang ketiga adalah kebenaran sejati, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran, karena kebenaran ini dimiliki oleh si pemilik kebenaran itu sendiri, yaitu Allah yang Maha Benar. Dari Dialah asal-muasal kebenaran, tiada yang dapat membantah kebenaran darinya. Kebenaran sejati berlaku bagi semua orang, dimanapun dan kapanpun dalam kondisi dan situasi apapun, kecuali bagi orang yang tidak mengimaninya. Selanjutnya ada sifat kebenaran. Yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, di mana setiap pengetahuan yang dimiliki dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun. Yang kedua, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Ketiga, kebenaran dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Teori kebenaran. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah satu keadaan, hal dan sebagainya, yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. 2. Sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama.
Yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorang pun sangsi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Sedang menurut Abbas Hamami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia, subjek yang mengetahui mengenai objek. Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran. Teori kebenaran dan kekhilafan. Teori kebenaran ada satu, teori korespondensi, kedua, teori performatif, yang ketiga, teori koherensi, yang keempat, teori konsensusul, yang kelima, teori pragmatik. Teori korespondensi umumnya beranggapan bahwa terdapat proposisi yang memiliki sifat kebenaran. Kebenaran bertumpu pada beberapa rangkaian hubungan bahasa dunia yang perlu dijabarkan. Dimulai dengan fakta bahwa, misalnya salju itu putih, memiliki sifat kebenaran dan memilikinya, sebab pada kenyataannya salju berwarna putih. Teori koherensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan pernyataan lain yang diterima sebagai benar atau jika makna yang dikandung dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman. Dengan kata lain, suatu proposisi benar jika memiliki hubungan dengan ide dari proposisi yang telah ada dan benar adanya. Teori pragmatik. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang efektif. Menurut teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur secara fungsional. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung dengan berguna atau tidaknya dalil tersebut bagi kehidupan. Teori performatif. Menurut teori ini, pernyataan kebenaran bukanlah kualitas dari sesuatu tetapi merupakan sebuah tindakan. Untuk menyatakan sesuatu adalah benar, cukup dilakukan tindakan persetujuan terhadap apa yang telah dinyatakan. Jika sesuatu dapat dianggap benar jika memang dapat dilaksanakan dalam tindakan. Teori konsensus. Kebenaran adalah kesesuaian yang dapat diterima oleh orang terutama di kalangan para ahli. Teori ini digagas oleh Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dalam beberapa tahapan. Pertama, pengetahuan diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi ilmiah. Dalam perkembangannya, kebenaran pengetahuan tersebut dipertanyakan keabsahannya dan terjadi revolusi ilmu pengetahuan dan menyebabkan pergeseran paradigma dalam masyarakat ilmiah. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat terhadap paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah. Berdasarkan teori tersebut, teori ilmiah dianggap benar jika mendapatkan dukungan atau kesepakatan dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.